Jangan serius. Gabut banget ya bang. Iya, Cong. Mau ngapain ya kita? Kita masih libur syuting ya bang. Sampai kapan sih nganggur mulu gua jadinya? Pindah channel yuk, Cong. Wulu TV kebanyakan liburnya. Seriusan bang? Pindah mengendi bang? Channel animasi lain, Cong. Jadi figuran juga nggak apa-apa. Yang tugasnya cuma jalan doang sama nggak ngapain-ngapain. Enak kan? Orang ngapa-ngapa dibayar, Cong. Iya sih, enak bang. Tapi bang, ijazah doang nggak cukup bang. Mesti punya kenalan orang dalam sama siap-siap ngasih uang pelicin bang. Harus banget memangnya, Cong. Iyalah bang, kenapa kaget? Kan udah jadi budaya di sini bang. Gak jadilah, Cong. Di sini aja. Tapi abang tahu nggak? Nggak ngapa-ngapain asik loh. Maksud lu, Cong? Ya nggak ngapa-ngapain bang, cuma diem bengong karon domblong. Asik banget tahu. Seriusan, Cong. Jadi penasaran. Ayo come on bang, kita domblong bareng di pos ronda. Gimana bang, kepriben? Orang ngapa-ngapain asik kan bang? Iya, Cong. Asik juga ternyata ya. Kok gue baru sadar ya? Ini yang namanya memanfaatkan waktu sebaik mungkin bang. Bahasa kerennya kita harus produktif meski lagi nganggur bang. Contohnya ya kayak domblong karo orang ngapa-ngapain bang. Bisa kesambat nggak sih, Cong? Mungkin takut kerasukan juga gua. Kalau abang mungkin bisa bang. Kalau gue sih nggak mungkin. Mana ada hantu kerasukan hantu kan? Biasanya kalau hantu ketemu hantu itu salaman bang. Kalau agak jauh teriak, halo bro, garap ngendirika. Kadang-kadang bisik-bisik, pinjem 100 dong Cong. Lagi bokek banget gua nih. Cuma kalau lagi marahan, ya cuma papasan tidak saling sapa bang. Jenengnya juga lagi kesuhan. Dadi ya kadang-kadang meneng-menengan. Tapi jangan lewat 3 hari bang kalau marahan. Ora ilok bang, pamali katanya. Jadi nggak baik bang marahan sampai 3 hari bang. Ayo bang. Jangan serius. Bang, kenapa ya iklan sabun sering bilang ampuh membersihkan kuman 99,99%? Kenapa nggak dibuletin jadi 100 aja sih? Tanggung amat. Cong, kalau 100% nanti kumannya habis sabunnya nggak laku, Cong. Makanya disisain 0,01%, Cong, biar bisa berkembang biak lagi. Oke, gue ya bang. Iklan sampo juga sih sering bilang gitu. Cuma kadang-kadang pas keramas suka kena mata bang. Pedes banget sumpah mata nenyong bang. Emangnya nggak bisa apa dibikin sing ora pedes? Perasaan sampo bayi nggak pedes tuh. Anak tetangga aja pas disampoin matanya melotot sambil ngakak. Gua aja heran, gua yang udah tua aja merem pas keramas. Bayi bisa seberani itu ya bang. Bener-bener bayi jagoan itu. Mungkin ini teknik pemasarannya, Cong. Efek, nggak perih, nggak bersih, atau placebo effect. Secara psikologis, orang dewasa udah terbiasa dengan asosiasi rasa. Kalau keramas ada busa melimpah dan sensasi kesat yang asalnya dari zat bikin perih itu, berarti rambutnya udah bersih. Kalau orang dewasa disuruh pakai sampo yang nggak ada sensasi kerasnya, psikologis kita bakal ngerasa rambut kita belum keramas dengan bener. Iya sih bang, pas gua nyoba pakai sampo bayi, berasa nggak keramas emang. Kayaknya biarin perih aja kali ya bang, biar kita ngerasa yakin udah keramas. Nek ora ana perih-perih simet, bisa sebotol gua entong na bang sampone. Kayak urung yakin disampo sih, hawane otake nyong mikire bang. Ayo bang. Jangan serius. Si Wawa, mimpi apa semalam gua ya? Pagi-pagi langsung lihat pemandangan indah. Perasaan semalam gua mimpi kasbon udut samsu 2 batang deh. Dunia nyata memang susah ditebak. Selamat siang Bu Yati. Nona Wawa, mau belanja apa nih? Semenjak Non Wawa tinggal di sini, Pak Basuki jadi jarang ke warung sendiri ya.
Iya nih Bu, kasihan Pak De udah suka sakit kakinya. Jadi Wawa sekarang yang belanja Bu. Sekalian biar makin akrab sama warga sini Bu, kalau Wawa sering interaksi. Demen banget gue sama rencana Nona Wawa. Gue jadi pengen interaksi juga. Tapi kalau gue nongol pakai mode kelihatan dia semaput ora ya, Wedine malah pingsan. Gue langsung memberi kesan buruk di pertemuan pertama. Sial banget, kenapa sih gue malah udah jadi hantu? Aduh, udah cantik, artis, baik pula. Kira-kira siapa laki-laki yang bakal dapetin ya? Beruntung banget pasti dia non. Hehehe. Ah, Bu Yati bisa aja. Jangan muji saya begitu dong Bu. Nanti saya bisa terbang loh. Terus malah jadi pindah planet ke Venus. Doyan humor juga jebule Nona Wawa. Makin demen gue yakin. Sudah cantik, kinyis-kinyis, cinta mati deh gue beneran. Andai bayi Nyonge masih hidup, jomblo, masih maco, kekar, dan tampan kayak dulu. Sekarang juga masih sih. Gua aja kalau ngaca betah banget liatin muka gua. Itu pasti bagian dari isyarat kemacoan gua yang menolak memudar. Hahaha. Anjir, pede gila gua. Bener banget, pada gila memang. Hehehe, sekali-kali nggak apa-apa kan jadi gila. Justru kita yang sekali-kali warasnya, sisanya gila semua, gemblung terus Cong. Suara hati gua yang nggak sengaja terucap ngobrol sama siapa sih? Perasaan jawaban yang udah gua siapin. Iya, sesekali gila wajar kok. Ini malah dadi gemblung terus. Lu Bang, sejak kapan di situ? Sejak jalan kaki mau dipajakin Cong. Lu ngapain sih ngintip-ngintip gitu? Bang, ini bukan ngintip Bang, tapi bagian misi memata-matai target. Abang nggak pernah nonton Spy X Family sih, jadi nggak kenal Lloyd Forger kan? Suaminya Your Forger kan? Ramane Anya Forger. Jebule Rika kenal ya Bang sama Om Lloyd Forger. Gue penasaran Bang, kenapa gue tertarik banget sih sama Nona Wawa? Apa ini termasuk gaya gravitasi ya Bang? Iya Cong, ini namanya gravitasi hati yang akut. Pantesan rasanya pada karo pas Nyonge bangun kepagian Bang. Susah banget mau berdiri terus cuci muka. Gravitasi kasur gua kuat banget Bang. Sekuat gaya tarik Nona Wawa pada hati Nenyong Bang. Sama Cong, kasur gua juga. Pada bayi Cong, kasur di pagi hari gaya tariknya meningkat Cong. Mungkin karena matahari belum muncul ya Bang. Jadi rasanya abot garep tangi. Apa maning jam-jam semono mimpi lagi anget-angetnya. Semalam gua kasbon udut samsu 2 batang sama Bu Yati di mimpi Bang. Baru mau gua tampanin Bang udude. Malah digugah bojone Nyong Bang. Ngasal aja lu Cong, masa bumi ajik Cong, ora rubah. Kekuatan gravitasi sebuah planet dihitung dari berat atau massa isi bumi itu sendiri Cong. Abot bumi orang dadak rubah cuma gara-gara siang atau malam Cong. Oh walah dadi kayak gue ya Bang. Jadi rasa males bangunnya gua yang memicu gaya tarik-menarik dengan kasur di pagi hari ya Bang. Padahal Nyonge agi garep gelet alasan lewat jalur ilmiah. Ben rasa males gua di pagi hari nggak disalahin bini Bang. Malah Sain tidak mendukung. Apa boleh buat? Lo si Wawa mengendi Bang? Wis bali Cong, apa koe oro-oro? Sial. Gara-gara gravitasi gua jadi kehilangan jejak Nona Wawa. Kalau udah gini mau nyalahin siapa coba? Nyonge mau nyalahin Rika oleh ora Bang? Bolehin ya Bang. Gua lagi butuh banget kambing hitam ini. Ayo Bang. Jangan serius. Bang Wulu. Main yuk. Bang, ayo Bang. Bang Wulu. Gelem ora gieko. Dijawab ngapa Bang? Bang Wulu, beri kepastian dong. Jangan digantung gini Bang. Bang Wulu, ayo Bang main. Kebiasaan, demen banget lu teriak-teriak si Cong. Hahaha. Ya maaf lah Bang.
Gua ini udah ngebet banget pengen tongkrong ngopi di warung Bu Yati sambil liatin cewek-cewek lewat di jalan, Bang. Mata gua lagi butuh asupan vitamin ini, Bang. Lah kes esuk nyongekon nyapu karo ngepel aring bojone, Bang. Teles gebes ngantekan mori gua, Bang. Rajin juga lu, Cong, mau ngepel sama nyapu rumah. Bukan rajin sih, Bang, tapi kepepet, Bang. Daripada gua dipidatoni bae, Bang. Ayuh, Bang, mangkat tongkrong. Rika nggawa duit ya, Bang. Gua lagi bokeh pakai banget ditambah sekali ini. Jadi kesimpulan ringkasnya, nyonge agi bokeh banget sekali, Bang. Ora duit babar blas. Lu yang ngajak, gua yang bayar, Cong. Tepat sekali, Bang. Anda memang cerdas. Lu mafia ya, Cong? Bukanlah, Bang. Gua pocong baik yang kebetulan baik kepengin malak Rika, Bang. Lah cangkeme nyongewis kecut banget sih. Jaluk udut karo di kopi nih. Mbak Tiwi, kayaknya saya mulai betah loh tinggal di kampung ugal-ugalan ini. Yang bener Mbak Wawa. Syukur deh, ikut seneng saya dengernya. Saya jadi ada temen ngegosip nih. Loh, biasanya memangnya nggak ada, Mbak? Ada sih, paling-paling sama Bu Yati. Cuma akhir-akhir ini sembako lagi pada naik. Apalagi sayur-sayuran, meroket tinggi Mbak. Lebih tinggi dari roketnya bensin. Makanya Bu Yati pusing muter modal. Jadi jarang keluar. Begitu ya, Mbak? Lo, Bang, itu si Nona Wawa tumben di sini, Bang. Mana akrab lagi sama Mbak Tiwi. Nggak abang pelet kan dia, Bang? Ngawur aja lu, Cong. Gua aja bingung, tiba-tiba mereka akrab gitu. Padahal awal-awal aja gua dipaksa Bini bilang Wawa cantik tuh, biar masuk perangkap pertanyaan jebakannya. Malah dia jadi akur gini. Wanita memang penuh misteri ya, Bang. Kayak misteri gunung berapi, Bang. Gua aja bingung ada nenek lampir di sana. Kok bisa ya dia naik ke puncak padahal udah nenek-nenek? Gua aja naik tangga halte aja udah sambat, Bang. Iya sih, ekonomi lagi sulit banget memang ya, Mbak. Cari kerja susah, giliran ada duit dikit cepet banget larinya. Apa jangan-jangan duit nggak betah lama-lama kita pegang ya, Mbak Tiwi? Bisa jadi tuh, serasa kita jumpa mantan kan? Hihihi, langsung melipir sambil buang muka. Kayak jumpa pocongan di kuburan Mbah. Terasa asing dan menakutkan. Loh, gua digosipin. Asik, populer juga gua, Bang, di kalangan wanita. Mana Mbak Tiwi bilang gua menakutkan lagi. Wibawa gua sebagai hantu terselamatkan, Bang. Akhirnya ada yang ngakuin gua seram, Bang. Sampaikan rasa terima kasih gua sama Mbak Tiwi, Bang. Ayo, Cong, berangkat. Gua udah bawa duit 18.500 ini. Lumayan buat ngopi sama udut ketengan. Bang, kita main catur di rumah abang aja ya. Ternyata gue lebih kepingin main catur, Bang, daripada tongkrong di warung Bu Yati. Kita main catur di ruang tamu, Bang, biar deket sama Nona Wawa. Oh, Nona Wawa, demen banget gue, cinta mati. Wis mati bae akeh pola kue, Cong. Nanti kalau istri lu tahu gimana, Cong? Dia lagi mepegabah, Bang, alias sedang menjemur padi, Bang. Jadi nggak bakalan kesini, aman pokoknya, Bang. Percayalah padaku, saudara Abang Wulu. Ayo, Jangan serius. WIDI, keren. Mau kemana nih, Bang? Garap mengendirika, tumben anggo klambi. Sekalinya pakai baju langsung anggo batik. Udah kayak pegawai negeri di hari Jumat dan Sabtu, anggo batik. Tambah ganteng Rika, Bang. Tapi masih tetap lebih maco gua, Bang. Mau kemana sih memangnya, Bang? Mau kondangan, Cong. Siapa yang hajatan, Bang? Mbak Tukiem lagi nyunatin anaknya. Lu nggak diundang memangnya? Gua hantu, Bang. Mana diundang? Tapi kalau Bu Yati yang hajatan pasti gua diundang, Bang. Bu Yati kan bisa ngelihat gua, Bang. Ditambah lagi, gua pelanggan setia nomor 1 di warungnya, Bang. Lah nggal dina nyonge kasbon sih. Tiap hari, Bang. Gua kasbon, Bang. Keren kan, Bang?
Keren sih, Cong. Bukannya istri lu kerja di perusahaan sektor menakut-nakutin, Cong? Harusnya gajinya gede dong. Kenapa lu doyan kasbon di warung Bu Yati? Di atas UMR sih bang, gaji bini gua. Cuman gua sama bini punya prinsip bang. Berhenti makan sebelum kekenyangan bang. Artinya, asal kebutuhan pokok wis kecukupi, sisane didonasikan sama bini gua bang. Di negeri hantu juga banyak bantuan sembako yang salah sasaran bang. Nah, sisa gaji bini gua dibelikan beras, gula, glepung teh, minyak goreng. Bumbu dapur wis disebut urung tadi bang. Belum, Cong. Bumbu dapur belum disebut. Ketumbar juga belum. Terus bumbu dapur karo ketumbar, terus diberikan pada warga dunia hantu yang nggak kebagian bantuan sembako tadi bang. Lah, masalah gua masih doyan kasbon. Karena udah jadi hobi aja sih bang. Hitung-hitung sebagai pengingat kalau waktu itu Bu Yati jadi orang pertama yang ngebantu gua waktu bini gua udah nggak makan 2 hari bang. Keren juga prinsip hidup lu, Cong. Berhenti makan sebelum kekenyangan. Dapat dari mana kalimat itu, Cong? Ngarang dewek nyonge bang, bagus ya bang. Gua udah mirip-mirip pujangga kan bang. Tapi ngomong-ngomong kok Mbak Tiwi lama bang. Biasa, Cong. Cewek kalau dandan memang lama, Cong. Kadang-kadang malah bisa 40 tahun, Cong. Begitu ya bang. Tapi bang, kira-kira ada ayam semur kecap nggak ya di hajatannya Mbak Tukiem bang? Kata Pak Basuki sih ada, Cong. Tadi udah kondangan bareng Wawa duluan. Kenapa memangnya? Tulung ya bang. Comotna 3 ayam semur kecape bang. Telung blindi bae bang. Nggak usah banyak-banyak bang. Tapi kalau abang maksa mau nyomotin 4 ayam semurnya, apalah daya, gua juga nggak bisa nolak bang. Paha apa dada terserah Rika bang. Sing penting aja brutu bang. Sayang, kemana aja sih? Tiwi cariin kemana-mana nggak ketemu. Sampai muter-muter di hajatan Mbak Tukiem. Sampai ke dapur-dapurnya nggak ada juga. Ternyata masih ngegejogrok neng kene. Loh bang, kok Mbak Tiwi malah udah pulang? Terus dari tadi abang nungguin apaan? Jabang bayi. Gua lupa, Cong. Tadi gua tinggal kencing di belakang rumah bentar. Pantesan dikira udah berangkat kondangan duluan. Ayam semur kecapnya terus gimana dong bang? Gagal dong. Bang jawab dong. Gimana dong? Bang. Bang wulu. Rika kerungu kan bang? Ayo bang. Jangan serius. Duit. Kenapa hidup harus pakai duit? Mau makan duit, mau minum duit, mau kasbon pun pakai duit. Tapi duitnya nyusul nanti. Ada manusia galau itu. Dipandeng-pandeng kayaknya lagi banyak beban hidup dia. Persis banget kayak dulu pas nyonge masih hidup. Ngelamun, ngedomblong, terus melompong gara-gara duit. Nyari duit di mana lagi ya? Lowongan kerja banyak pas kampanye. Pas dah jadi tiba-tiba lowongan nggak ada. Ajaib yakin. Gua takut-takutin prediksi gua dia pasti penakut nih. Yakin banget nyonge. Kenapa sih bayar mesti pakai duit? Kalau pakai daun kan enak. Sundel bolong aja beli sate pakai daun tuh pas di film malam 1 suruh. Hihihihi. Hayo lo bang. Gua takut-takutin nih. Loh, udah noleh kok nggak takut? Apa gua masih dalam mode nggak kelihatan ya? Kudu anggo mode keton gie biar kelihatan. Ayo lo bang, gua takut-takutin lo. Gua serem lo bang. Ayo dong takut. Takut lah bang, takut dong. Lu hantu apa pelawak sih? Gua hantu lah bang. Lihat nih, gua pocong. Seram kan? Masih lebih seram nasib hidup gua, Cong. Loh, abang lagi ada masalah? Iya, Cong. Masalah ekonomi ya bang? Kok lu tahu? Ya, zamannya nyonge hidup juga masalahnya itu mulu bang. Makanya gue jadi hobi kasbon. Bahkan setelah mati jadi pocong gue masih kasbon bang di warung Bu Yati. Kasbon kopi sasetan sama udut 2 batang bang. Enak ya jadi lu, Cong.
bisa kasbon. Abang mau? Nanti gua bantuin ngomong dah sama Bu Yati, Bang. Bu Yati baik loh. Gua aja ditawarin kasbon, terus bayarnya kalau udah kaya. Waktu gua ngedumel gara-gara kerja gua nakut-nakutin gak pernah target, Bang. Terus ditawarin Bu Yati kasbon di warungnya. Gua langsung aja kasbon beras 2 liter, telur, sama minyak goreng, Bang. Ya jelas mau banget lah, Cong. Rayuan merdu kasbon kok ditolak, mana gua bisa. Yuk Bang, gua anterin ke warung Bu Yati. Dan menjadi pelanggan kasbon paling teladan nomor 3 di dunia, Bang. Dan menjadi nomor 1 di kampung ugal-ugalan, Bang. Nomor 1 di dunianya siapa memangnya, Cong? Kok kita jadi nomor 3 doang? Negeri Konoha yang jauh di sana, Bang. Yang lebih banyak koruptornya daripada ikan lelenya, Bang. Nek bisa aja mancing di sana, Bang. Dapat lele enggak, dapat koruptor iya. Ngomong-ngomong daging koruptor enak nggak sih, Bang?